Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Laimanda, NIM 1913040145. Di sini saya akan membahas tentang Islam dan tradisi lokal Minangkabau. Nah, di sini ada 2 poin, yang A dan B. Poin A, konsep tradisi dan fungsinya. Pertama, konsep tradisi. Yang kedua, fungsi agama, fungsi adat, dan fungsi kekeluargaan. Di poin B, jejak Islam dalam tradisi lokal Minangkabau. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, acara-acara terkait kelahiran. Yang kedua, acara-acara terkait perkawinan. Yang ketiga, acara-acara terkait kematian. Yang keempat, acara-acara terkait kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, acara-acara terkait adat. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian tradisi. Tradisi adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-menurun. Tradisi secara umum dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek, dan lain-lain yang diwariskan secara turun-menurun, termasuk cara penyampaian, pengetahuan, doktrin, dan praktik tersebut. Nah, kita masuk ke fungsi. Fungsi agama. Yang pertama, sebagai pedoman kehidupan manusia. Yang kedua, berperan dalam sebuah peranan sosial karena mengandung kode etika bagi setiap penganutnya. Yang ketiga, menjadi aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, memberikan pandangan kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi adat. Yang pertama sebagai dasar pengatur etika, yang kedua sebagai norma-norma atau aturan setempat, yang ketiga sebagai dasar peraturan dan larangan. Lanjut, kita masuk ke fungsi kekeluargaan. Yang pertama, mengajarkan nilai-nilai etika. Yang kedua, memberikan perilaku yang baik. Ketiga, membentuk karakter anak. Yang keempat, menanam nilai-nilai kebajikan atau karakter pada anak. Oke, kita masuk ke poin B, jejak Islam dalam tradisi lokal Minangkabau. Yang pertama, acara terkait kelahiran. Di mana di dalam acara terkait kelahiran ada upacara turun mandi dan upacara akikah. Kita lanjut ke nomor 2, acara terkait perkawinan. Pertama ada marase, yang kedua maminang dan babimbang tando atau bertukar tanda, yang ketiga mahanta siri, yang keempat babako atau babaki, yang kelima malam bainai, keenam mencapik marapulai, ketujuh penyambutan di rumah anak daro, kedelapan akad nikah, 9 basanjang di pelaminan, 10 tradisi usai akad nikah, dan ke-11 manikam jajak. Oke, yang ketiga acara-acara terkait kematian. Biasanya apabila seorang sanak saudara kita menghadapi kematian, maka seluruh keluarga baik yang ada di rantau ataupun tidak akan berkumpul untuk melepas dan memaafkan beliau yang sudah dulu meninggalkan kita. Upacara secara agamanya memandikan, mengafani, tahlilan. Oke, kita masuk ke acara keempat, yaitu acara terkait kegiatan ekonomi. Yang pertama, orang-orang Minang menjalankan bisnis dari Malaysia dan Singapura. Yang kedua, wirausaha Minangkabau telah melakukan perdagangan di Sumatera dan Selat Malaka. Yang ketiga, pedagang Minangkabau hanya terbatas berdagang emas dan rempah-rempah. Yang keempat, pada masa Orde Baru, pengusaha-pengusaha mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Kita masuk ke poin 5, acara-acara adat. Acara-acara adat yaitu yang pertama,
Balimau, yang kedua makan bajamba, yang ketiga batagak penghulu, yang keempat batagak kudo-kudo, yang kelima tabui, yang keenam pacu jawi, yang ketujuh pacu itiak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.